Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan. Bazar Eko Kuntadi terjerat kasus penghinaan dan pelecehan terhadap Ustazah Ponpes Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, Ustazah Imas Fatimatus Zahra atau yang akrab disapa Ning Imas. Eko Kuntadi lewat akun @Eko_Bawah Eko Kuntadi mengolok-olok dan melakukan pelecehan seksual ketika videonya tentang ceramah kehidupan di surga. Dalam statusnya, Eko mengunggah video berjudul "Tolol Tingkat Kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan" dalam video tausiah Ning Imas. Postingan Eko ini mendapat reaksi keras dari warganet, terutama kader Nahdien. Bahkan suami Ning Imas yang meminta ada itikat baik dari Eko Kuntadi meminta maaf secara langsung kepada dia dan istrinya. Sebelum tersandung di kasus penghinaan dan pelecehan terhadap Ning Imas, Eko punya riwayat panjang menyerang pribadi sejumlah ulama di Indonesia. Riwayat panjang Eko Kuntadi menyerang sejumlah ulama ini berlangsung dalam hitungan tahun. Akhirnya aku kena karmanya juga. Tapi seperti mendukung langkah Singapura mendeportasi Ustadz Abdul Somad UAS. Eko di salah satu postingannya menuliskan, "Madura gak mau kalah dengan Singapura," sembari menampilkan berita ratusan santri yang akan gelar aksi tolak kedatangan Ustadz Abdul Somad di Madura. Aku itu benci UAS. Dia istri baru. Gue janda aja gak ada yang mau sama gue. UAS istri baru. Gue apa? Tidak hanya itu, Eko juga memfitnah Ustadz Adi Hidayat UAH yang mengumpulkan bantuan untuk Palestina. Eko Kuntadi menyebut tidak semua bantuan yang dikumpulkan UAH disalurkan ke Palestina. Alhamdulillah, terkumpul 60 miliar rupiah. Tapi yang diserahkan 14 miliar rupiah, tulis Eko di akun Twitternya sembari menyertakan dua gambar tangkapan layar soal Ustadz Adi Hidayat mengumpulkan dana 30 miliar rupiah dan berita penyerahan 14,3 miliar rupiah untuk Palestina lewat Majelis Ulama Indonesia. Aku itu nggak suka sama Ustadz Adi Hidayat. Karena Adi Hidayat terlalu pintar penghafal Al-Quran sementara gue hafal Pancasila aja nggak bisa. Yang teranyar adalah unggahan Eko yang menghina Ning Imas dengan narasi "tolol" dan mengaitkannya dengan binatang. Jadi bidadari itu bukan perempuan. Tolol tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan, tulis Eko. Pernyataan Eko Kuntadi terhadap Ning Imas merupakan slip of mind atau kesleo dalam berpikir. Komentar Eko Kuntadi yang mentolol-tololkan materi tausiah Ustazah Ning Imas dari pesantren Lirboyo, Kediri itu, tampaknya bukan slip of tongue kesleo lidah tapi slip of mind kesleo berpikir. Komentar kasar dan merendahkan dari Eko, yang konon kabarnya merupakan ketua relawan Ganjaris itu, adalah bentuk perilaku buzzer yang tampak menikmati dan mempertahankan praktik eksploitasi politik identitas. Lo lagi kena masalah ya, Eko? Iya nih gara-gara hatiku yang busuk aku menghina Ustazah dari pesantren Lirboyo. Udah kuduga. Udah kuduga apanya? Apa lu? Model permainannya yang dimainkan oleh Eko Kuntadi sangat jelas, yakni membenturkan narasi nasionalis dengan Islamis. Selanjutnya, untuk menghantam lawannya maka dimainkan politics of labeling dengan melekatkan stereotipe, kadrun, radikalis, atau fundamentalis kepada pihak-pihak yang dianggap berbeda pandangan dan kepentingan dengannya. Jika selama ini strategi yang dimainkan Eko Kuntadi itu cukup efektif, namun kali ini strategi itu menjadi bumerang. Karena komentar kasar dan merendahkan itu diarahkan ke tokoh perempuan dari pesantren Lirboyo, yang notabene salah satu jangkar utama kekuatan politik Nahdlatul Ulama NU, organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia. Pernyataan Eko bermula dari ciutannya di Twitter yang mengunggah potongan video Ning Imas. Di dalam video yang diproduksi oleh NU Online itu, Ning Imas sedang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran pada surah Ali Imran ayat ke-14.
Patut dipahami, khasanah pemikiran Islam itu sangat luas. Dunia pesantren memiliki cara pandang dengan spektrum yang sangat kaya terhadap tafsir atas teks-teks keagamaan. Jika tidak memiliki kapasitas memadai untuk mencerna dan memahami spektrum tafsir pemikiran keislaman yang begitu luas, maka argumen-argumen seperti argumen Eko Kuntadi itu hanya akan melahirkan ujaran-ujaran kebencian yang justru merendahkan khasanah pesantren sebagai basis pendidikan Islam. Dalam video tersebut juga diunggah di TikTok NU Online dengan judul thumbnail, "Lelaki di surga dapat bidadari, wanita dapat apa?" Kemudian, potongan video yang diunggah Eko disertai keterangan berbunyi, "Tolol tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan." Sebagai individu yang terdidik, Eko Kuntadi seharusnya mempromosikan persatuan bangsa. Jangan karena kebutuhan narasi dan kepentingan politik kelompok yang dibela, justru memproduksi ujaran-ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa dan merendahkan khasanah pemikiran pesantren. Karena itu, jika tidak memiliki pemahaman memadai tentang sesuatu, lebih baik diam menahan diri, jangan asal bunyi sok tahu segalanya. Tentu semua orang di negeri ini bebas membuat pernyataan apa saja karena itu bagian dari demokrasi. Tetapi ketika sudah melakukan penghinaan artinya dia sudah melakukan kejahatan dan cukup alasan dan dasar untuk dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Penghinaan yang dilakukan Eko Kuntadi sudah termasuk melanggar Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, sudah cukup menjadi dasar bagi kepolisian untuk menahan Eko Kuntadi, menahan pelaku, apabila pelaku tidak memenuhi panggilan. Ancaman hukuman 6 tahun itu cukup untuk menjadi dasar menangkap dan menahan Eko Kuntadi jika dipanggil tidak datang. Penegak hukum penyidik kepolisian sudah dapat melakukan tindakan hukum upaya paksa menangkap dan menahan Eko Kuntadi karena perbuatan pidananya. Kebebasan berpendapat itu dijamin undang-undang tetapi jika sudah melakukan penghinaan maka undang-undang pun memerintahkan untuk menangkapnya. Video unggahan Eko Kuntadi yang menghina dan merendahkan tokoh wanita dari pesantren Lirboyo ini tentu bukan hanya penghinaan bagi kaum Nahdiyin se-Indonesia, tapi juga gambaran diri dari Eko Kuntadi yang intoleran. Bagi kita kaum Nahdiyin, Eko Kuntadi boleh minta maaf tapi dia harus bertanggung jawab baik secara moral maupun pidana atas apa yang dilakukannya. Ini bukan pertama kalinya Eko menghina ulama-ulama Indonesia. Bertobatlah Eko. Oh, apa itu tobat? Saya tidak tahu tobat. Yang saya tahu tomat. Yang makin hari harganya makin mahal di pasar aja tuh. Eko Kuntadi wajib bertanggung jawab atas penghinaan ini. Bertahun lamanya Eko Kuntadi menyakiti hati umat Islam dengan berbagai argumennya di media sosial. Jangan sampai manusia seperti Eko Kuntadi ini menjadi ancaman terjadinya perpecahan di negeri ini. Walaupun media sosial adalah dunia maya, bukan berarti semua yang diekspresikan itu tanpa tanggung jawab. Tetap sama, baik di dunia nyata maupun di dunia maya semua ekspresi ke publik harus berani diperjuangkan. Kalau di dunia nyata kita tidak mau dimaki, tentu di dunia maya juga jangan hilangkan sopan santun. Saya, Fahri Paris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.